Episode 17. Sonya berteriak memanggil Zidan, tapi pria itu sudah tidak peduli dan keluar dari dalam apartemen Sonya, yang sebenarnya itu adalah hadiah dari Morgan untuk Sonya, karena berhasil membuat putra satu-satunya itu mau untuk mengakhiri masa lajangnya. Morgan berpikir bahwa Sonya adalah wanita yang tepat untuk Zidan karena putranya itu langsung menyetujui perjodohan mereka. Entah kenapa seorang Morgan Alvarez bisa kecolongan seperti itu. Mungkin dia hanya melihat bahwa Sonya adalah putri dari sahabat baiknya yang ternyata gila harta. Sial, brengsek! Sonya mengumpat berkali-kali sambil memakai pakaiannya asal. Victor hanya diam saja sambil memandang Sonya yang terlihat sangat gelisah karena kehadiran Zidan di saat mereka tengah memadu kasih. Tunggu, kamu mau kemana? Victor menghentikan langkah Sonya. Aku harus mengejarnya. Sonya menjawab kemudian berlari keluar dari apartemen. Sonya berusaha mengejar Zidan yang sudah memasuki lift. Wanita itu berlari dengan tergesa karena harus segera menjelaskan pada Zidan agar pria itu bisa memaafkannya. Tidak, Sonya tidak boleh kehilangan Zidan. Bagaimana kata orang tuanya nanti kalau Zidan sudah mengatakan semuanya? Orang tua Sonya tidak tahu kalau putrinya ternyata melakukan hal licik seperti itu. Sedangkan Zidan pulang ke rumah dengan perasaan yang amat kesal. Dia tidak cemburu sama sekali dengan perbuatan Sonya yang telah berani mengkhianatinya. Tapi Zidan merasa kesal karena telah dibohongi oleh wanita yang sudah menjadi kebanggaan orang tuanya. Papa dan Mama Zidan sudah sangat berharap terhadap Sonya. Tapi sepertinya kali ini mereka harus menghilangkan semua harapan itu. Sial! Zidan membanting ponselnya hingga pecah ketika melihat benda itu tidak berhenti berdering. Pria itu duduk di sisi ranjang dan menyugar rambutnya kasar. Dia tidak mencintai Sonya sama sekali. Tapi Zidan merasa harga dirinya sebagai lelaki dihancurkan begitu saja oleh tunangannya sendiri. Dia membutuhkan Alana untuk bersandar. Kepalanya terasa sangat pusing dan hanya dengan memeluk wanita itu serta menghirup aroma tubuhnya bisa membuat Zidan tenang. Zidan akan menghubungi Alana tetapi dia ingat bahwa ponselnya telah ia lemparkan ke lantai. Brengsek! Sonya, aku akan membuat keluargamu membayar semua ini. Kamu telah mencoreng mukaku dan mempermalukan keluarga Alvarez. Felicia menguap dan bersandar di bahu suaminya. Dia masih sangat mengantuk saat putranya heboh membangunkannya dan juga Morgan di pagi buta. Ada apa, nak? Kenapa pagi-pagi kamu sudah ribut? Tanya Morgan memegang cangkir coklat panasnya dan meminumnya sedikit demi sedikit. Tangan kirinya merangkul bahu sang istri yang sedang bersandar di dada bidangnya. Zidan menghela nafas. Dia harus secepatnya menceritakan semuanya kepada papa dan mamanya agar wanita brengsek tidak mengelabui mereka lagi. Aku mau membatalkan pertunanganku dengan Sonya. Wanita itu tidak pantas menjadi pendampingku. Dia telah bermain dengan pria lain di belakangku. Bahkan aku melihat sendiri mereka sedang berhubungan badan. Felicia langsung menegakkan tubuhnya dan Morgan langsung melotot sempurna. Apa yang kamu katakan, Zidan? Jangan bercanda. Mana mungkin Sonya seperti itu? Zidan berdecih. Ternyata papanya memang benar-benar hanya manusia biasa yang bisa dibodohi oleh seorang wanita muda. Zidan tahu dengan kekuasaan dan kekuatan Alvarez, seharusnya Morgan bisa tahu banyak tentang Sonya, tapi nyatanya mereka masih kecolongan. Ya, itulah manusia, tidak ada yang sempurna, tidak seperti di novel-novel yang selalu mengisahkan pemeran utama prianya selalu pintar dan cerdik. Zidan dan Morgan hanya manusia biasa yang tidak luput dari kecurangan wanita licik tersebut. Tapi buktinya aku melihat sendiri bagaimana Sonya sedang meraung di bawah kungkungan seorang pria, dan pria itu sangat aku kenal. Lanjut Zidan dalam hati, di apartemen yang papa berikan kepada wanita itu. Jadi aku ingin papa mengambil semuanya dari Sonya, apa saja yang hanya manusia biasa yang tidak luput dari kecurangan wanita licik tersebut. Tapi buktinya aku melihat sendiri bagaimana Sonya sedang meraung di bawah kungkungan seorang pria, dan pria itu sangat aku kenal. Lanjut Zidan dalam hati, di apartemen yang papa berikan kepada wanita itu. Jadi aku ingin papa mengambil semuanya dari Sonya, apa saja yang sudah papa berikan, dan aku juga akan tarik kembali semua saham yang telah kita tanam di perusahaan sahabat papa itu. Morgan terlihat mengangguk. Sedangkan Felicia hanya diam sambil mendengarkan cerita dari Morgan. Sepertinya dia memang perlu turun tangan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Sonya itu. Baiklah, papa akan menyerahkan semuanya padamu, Zidan. Papa percaya bahwa kamu bisa diharapkan.
ujar Morgan hanya bisa menasihati putranya. Alana mengerjap saat tiba-tiba Sidan memeluknya dengan erat. Sejak semalam dia sangat merindukan Alana, tapi baru siang ini dia bisa memeluk kekasihnya itu. Apa kamu mau mendengarkan cerita yang sangat mengejutkan? Tanya Sidan tanpa melepaskan pelukannya. Boleh Tuan, memangnya Tuan ingin bercerita apa? Tanya Alana. Sidan melepaskan pelukannya, kemudian dia menuntut Alana untuk duduk di sisi ranjang. Pria itu naik ke atas, kemudian merebahkan kepalanya di pangkuan Alana. Elus rambutku Alana, ucap Sidan. Alana mengangguk kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh tuan mudanya itu. Apakah Tuan sudah tahu? Tanya Alana. Bagaimana Tuan? Ceritakanlah, aku ingin tahu semuanya. Sidan akhirnya menceritakan kemarin malam saat dia mencari Sonya. Dia juga memberitahu Alana tentang kelakuan mantan suami Alana dan tunangannya yang ternyata ada main di belakang. Aku sudah menduganya Tuan, jawab Alana tersenyum. Alana tidak terkejut dengan semua cerita dari Sidan. Dia sudah menduga akan hal itu. Jadi sebenarnya kamu sudah pernah melihat Sonya? Alana mengangguk. Saya bahkan yakin kalau Sonyalah yang menyebabkan rumah tangga saya hancur seperti sekarang ini. Bersambung.